Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa dicukupkan. Oke, teman-teman, ini suara saya cukup jelas atau kurang besar? Cukup jelas, dokter. Jelas, Oke, dokter. suaranya juga udah ya. Oke, selamat dulu kalian telah sampai ke sistem digestif ya saat ini, dan di mana kalau kita bahas sistem digestif, eh, secara klinis tuh akan sering ketemu pasien-pasien dengan gejala mual muntah, kemudian nyeri perut, diare, itu adalah gejala-gejala yang akan sering kalian temui. Kalau praktek pasti kayak hampir setiap hari akan ketemu itu. Nah, untuk itu sebelum kita bahas patologisnya, teman-teman harus paham dulu ilmu dasarnya kedokteran. Nah, kemarin kalau saya lihat jadwalnya sudah melewati anatomi, sudah melewati histologi, saya harapkan itu udah ada nih bekalnya dulu nih yang kemarin, sehingga nanti waktu kita belajar fisiologi, nyinggung-nyinggung dikit nih anatomi sama histologi yang penting, jadi teman-teman paham fisiologinya. Oke, kita mulai ya. Dari learning objektifnya dulu, perkuliahan kali ini pertama teman-teman pastinya harus tahu fungsinya dulu, bisa menganalisis, oh ini fungsinya apa nih kalau di mulut, apa yang terjadi. Kemudian regulasinya seperti apa, nanti hormon apakah, enzim apakah, persarafan apa yang mempersarafi dari sistem digestif dari suatu tahapan tersebut. Kemudian nanti di bagian akhir saya akan membahas tentang sedikit mengenai tentang mekanisme dari muntah. Nah, kalau kita lihat secara komponen organnya, secara anatomis tuh kita bagi dua ya. Jadi mainnya, utamanya dari organ-organ dari gastrointestinal, dari mulut kita, kemudian ke faring. Faring itu kan nanti ada tiga bagian ya, nasofaring, orofaring, sama laringofaring. Nah, untuk sebenarnya tiga-tiganya itu akan terlibat juga ke dalam sistem respirasi. Tapi untuk yang gastrointestinal itu hanya di bagian orofaring dan laringofaring. Nah, kemudian setelah dari faring nanti akan masuk ke esofagus, kemudian ke bagian lambung, ke bagian usus halus, nanti ada tiga bagiannya, kemudian nanti ke usus besar, ini usus besarnya, kemudian nanti berakhir nanti kan di bagian anus. Kemudian selain itu, selain jalurnya tadi, kalau kita ngomongin itu kan jalur makanannya gitu ya, keluarnya dari masuk dari mana, keluarnya lewat mana. Tetapi juga ada organ-organ aksesori yang sangat penting, amat penting bahkan. Kalau misalnya nggak ada organ-organ tersebut, proses digestif itu, pencernaan ini tidak akan pernah terjadi. Organ aksesoris itu apa aja? Dari gigi kita, kemudian nanti ada lidah, saliva juga, kemudian nanti di bagian ada liver juga, ada kantong empedu di sana, ada pankreas juga di sana. Nanti itu sangat penting kita bahas sedikit-sedikit nanti dan apa hubungannya sama proses pencernaan. Oke, kalau kita ngomongin proses pencernaan, sebenarnya basicnya tuh ada 6. Ya, dari masuk sampai keluar tuh ada 6. Tapi kalau utamanya kita ngomongin tuh ada 4. Nah, kita ngomong dulu bahas yang 4, yang 6 dulu. 6 ini apa aja? Pertama adalah ingestion. Jadi kalau misalnya, ingestion. Nah, ini adalah ingesti. Jadi memasukkan makanan, proses memasukkan makanan untuk diproses di dalam mulut kita. Nah, di mulut apa aja nanti yang terjadi? Ada mastikasi di sana, nanti ada pembentukan bolus ya. Jadi makanan kalau yang sudah dikunyah itu akhirnya membentuk suatu produk yang namanya bolus. Nah, kemudian nanti juga ada di mulut juga ada proses sekresi. Nah, nanti apa aja? Nanti kita jelaskan spesifik di belakang. Kemudian selain itu, selain proses sekresi dalam proses sistem digestif itu ada kegiatan atau kerjanya adalah mixing dan propulsi. Jadi gerakan peristaltik, nah, jadi gerakan dari apa namanya usus, lambung kita, gerakan yang berasal dari sistem pencernaan itu ada dua utamanya, adalah mixing, jadi pencampuran, sama propulsi. Propulsi itu mendorong makanan itu dari mulut sampai
akhirnya ke bagian anus. Oke, terus yang keempat adalah digesti. Jadi kalau digesti ini kan main-nya, utamanya, tujuan yang dari proses-proses yang terjadi itu sebenarnya intinya adalah untuk digesti ini. Digesti itu untuk apa? Untuk mencerna makanan yang kita butuhkan nantinya sebagai sumber ATP kita. Jadi segala organ yang ada sistem kita yang ada di tubuh kita itu tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada ATP. ATP itu diperoleh dari makanan yang akan kita cerna, gitu ya. Kemudian setelah dicerna, nanti dia akan diabsorpsi. Absorpsi ini nanti ada beberapa ya, tapi utamanya kan kita ketahui bahwa itu terjadi di usus halus kita. Kemudian setelah dari proses absorpsi akan ada limbah, ada akan buangan yang perlu dikeluarkan. Kalau misalnya nggak dibuang, ya itu akan jadi suatu patologis ya. Misalnya terjadinya konstipasi, nggak bisa ngeluarin fesesnya, jadi defekasi gitu ya. Nanti konstipasi akhirnya kalau udah kayak gitu bisa juga nanti bisa mengeras, itu bisa laserasi dan segalanya. Nah, kemudian yang terakhir proses defekasi nanti juga ada saya bahas tentang bagaimana refleksnya, kapan kita bisa merasakan kok pengen BAB ya ke belakang ya gitu. Nah, ini nanti kita bahas. Nah, tadi ada 6. Kemudian saya tadi sempat singgung bahwa sebenarnya ada 4 yang utama dari proses digestif. Sistem digestif itu ada motility, jadi pergerakannya, kemudian sekresinya. Jadi teman-teman harus tahu, oh di bagian mulut apa aja nih yang disekresi, di lambung apa aja nih, kayak gitu. Itu harus tahu dan harus paham. Kemudian nanti digesti. Nah, apa aja nih yang dicerna dari yang disekresi, itu untuk ngebuat apa dan hasilnya apa. Setelah dari hasilnya apa, gimana ya cara absorpsinya, itu harus teman-teman pahami. Nanti dibahas di belakang lebih terperinci. Ini teman-teman nanti kalau belajar di rumah bisa dibaca satu-satu dulu, dihayati, baru ke belakang yang lebih detailnya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dari gambar ini ya, jadi apa yang kita cairan, yang kita makan, yang kita input dari sistem digestif itu ada 2 liter itu dari makanan sebenarnya. Makanan sama minuman. Kemudian secara sekresinya, jadi dari mulut sendiri itu kita ada saliva, sehari itu bisa 1,5 liter kita bisa memproduksi dari saliva tersebut. Kemudian dari liver kita, dari hepar kita itu ada 0,5 liter dari empedu kita. Kemudian di gaster kita, di lambung kita itu ada 2 liter nanti disekresikan. Jadi gastric juice nanti ada beberapa ya, nggak cuma HCl aja, asam lambung aja, tapi ada beberapa enzim lainnya. Kemudian yang tadi yang saya bilang penting adalah pankreas juga. Pankreas itu mengeluarkan 1,5 liter. Jadi pankreas kan kalau kita tahu itu salah satu juga organ yang bisa mengeluarkan hormonal ya. Tapi 99,5%-nya itu adalah dia mengeluarkan bentuknya eksokrin. Jadi enzim-enzim yang diperlukan untuk pencernaan. Kemudian 1,5 liternya lagi ini nanti akan disekresikan melalui intestinal kita. Baik itu nanti intestinal yang bagian yang duodenum, jejunum atau ileum. Nah, itu ada sekitar 1,5 liter. Kemudian, kalau kita total lagi, dari apa yang kita input tadi itu ada sekitar 9 liter. Nah, 9 liter ini kan nggak mungkin kan ngendap aja di sini. Ini harus ada yang dikeluarkan. Dikeluarkannya entah itu nanti melalui pembuluh darah, atau nanti dikeluarkan melalui feses kita. Nah, untuk yang diabsorpsi, itu 7,5 liternya, itu nanti ada di usus halus kita. Sedangkan 1,4 liternya itu nanti akan lebih banyak di bagian usus besar kita. Makanya kenapa nanti awal-awalnya mungkin dari yang si usus halus itu kan bentukannya sangat cair ya. Lama-kelamaan akhirnya nanti dalam prosesnya bahkan itu bisa sampai 3 jam itu berada di usus halus kita. Jadi untuk pemadatan si feses kita sehingga itu bentukannya normal bukan diare gitu ya. Nah, nanti jadi kalau kita ngomongin feses itu cairannya, liquidnya itu hanya sekitar 0,1 liter aja. Nah, secara keseluruhan berarti ada keseimbangan nih antara yang kita input sama kita output itu seimbang, ya. Kalau ketidakseimbangan antara
input dan output, berarti akan terjadinya patologis. Entah itu nanti misalnya untuk cairan, entah nanti dia terlalu banyak cairan yang keluar, bisa jadi nanti bisa diare atau malah kekurangan di bagian ini, maka terjadilah konstipasi. Kemudian kalau kita lihat ini prosesnya ya, jadi nanti ada makanan masuk dicerna, kemudian bergerak ya, ada gerakan peristaltiknya, kemudian nanti dari organ-organ pencernaan kita akan mensekresikan tadi, entah itu mukus atau enzim-enzim, bahkan ada hormonal juga. Nanti yang setelah dicerna, nanti akan yang sudah layak untuk diabsorpsi, maka nanti bentukannya akan diserap oleh tubuh kita, nanti di bagian usus halus kita. Dari usus halus nanti akan masuk ke pembuluh darah kita. Nah, nanti ada perbedaan ya antara pencernaan yang bagaimana cara absorpsi dari protein, karbohidrat, sama lemak. Nanti lemak ada beda sendiri. Oke. Ini rangkumannya lagi, ini baru pengantar aja dulu, nanti akan lebih detail di belakang. Ini teman-teman bisa nanti amati sebelum belajar yang lebih terperinci, amati dulu ini apa aja organ-organnya, prosesnya apa aja, yang disekresikan apa aja, kemudian yang dicerna apa tahapannya, ya. Oke, nah PPT ini, slide ini saya ambil dari PPT kita pertama ya, waktu blok pertama pengantar sistem saraf. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa sistem saraf itu ada yang namanya persarafan enterik, khusus untuk gastrointestinal. Jadi apa ini sistem enterik ini? Jadi sistem enterik ini adalah di mana sistem saraf kita yang bagian gastrointestinal itu punya kuasa tersendiri untuk menstimulasi sel-sel tertentu untuk langsung mensekresikan mengsekresikan enzim yang dia produksi. Jadi tanpa harus dia laporan dulu nih ke bagian otak. Tapi di sisi lain, setelah memang tadi udah ada regangan, ada sensornya, terus teregang, terus diolah, dikasih output sama saraf enteriknya tadi, si saraf enterik ini pun rangsangannya tadi itu juga mengirimkan sinyalnya itu ke sistem saraf pusat kita. Jadi tetap kita juga sadar gitu ya, dan di bagian otonomnya bagian sistem saraf itu juga memberikan output juga nanti apakah ini udah udah cukup, misalnya nanti akan ada hormon yang menahan, misalnya misalnya ghrelin tuh keadaan yang kita dalam keadaan kita lapar kan ya, itu ghrelin akan lebih banyak dikeluarkan gitu karena di otak kita terstimulasi lagi kekurangan energi, glukosa di sistem perdarahan kita gitu ya, peredaran darah kita terlalu rendah. Nah, ketika kita makan, kemudian sudah ada tegang, nanti ada hormon misalnya, hormon CCK. Nah, nanti akan menghambat, memberikan input juga ke bagian sistem otak kita gitu ya. Oh, ini udah stop nih gitu. Sehingga kita ada perasaan kenyang untuk stop makannya gitu ya. Oke, sistem enterik itu kalau kita lihat secara histologinya ya, kalau kita lihat di ini histologi dari lambung. Lapisannya ya ada di bagian di bawah dari muskular kita, yang di bagian ini gaster. Ini ada plexusnya, dia plexus menterik. Kemudian di yang khasnya lagi kalau ngomongin sistem gastrointestinal secara histologinya, di mana dia ada dua lapisan muskulusnya. Dia bentukannya ada oblik sama sirkular. Ini penting banget untuk proses mixingnya tadi, propulsi tadi, itu sangat penting. Kemudian ini juga, jadi nggak cuma di gaster, tapi di bagian usus-usus kita juga pun ada plexus menterik di sini. Oke. Sekarang kita ke tahapan yang lebih detail. Pertama kita akan bahas tentang fisiologi yang terjadi di mulut. Pertama adalah proses mastikasi, pengunyahan. Nah, proses pengunyahan itu pemotongan, kemudian digiles, itu semuanya itu dilakukan oleh organ aksesoris kita adalah gigi. Nah, nanti kalau kita udah tahu prosesnya di sini mastikasi itu penting sekali, gigi itu penting, berarti teman-teman juga harus paham bagaimana strukturalnya karies itu bagaimana bisa terjadi, itu juga bisa salah satu yang harus teman-teman pahami. Jadi nggak cuma dokter gigi aja, kadang pasien kan datang ke dokter umum keluhannya
sakit gigi. Nah, itu bisa kalian teman-teman kalau udah paham, akhirnya bisa memberikan edukasi. Walaupun terbatas ya, tidak seperti dokter gigi. Kemudian yang kedua, yang penting di oral kita adalah lidah kita. Jadi lidah ini sangat penting untuk proses tadi pengunyahan sama penempatan. Jadi menempatkan makanannya. Selain itu proses penelanan, kita bisa menelan makanan yang sudah tadi bentukannya bolus, bisa kita telan ke bagian faring, itu atas bantuan dari si lidah kita. Selain itu saya bisa berbicara, teman-teman bisa berbicara, itu karena bantuan dari lidah ya. Kemudian selain itu juga organ aksesorisnya kita adalah eh, kelenjar saliva. Nah, produknya adalah saliva atau air liur kita. Kalau kita ngomongin kelenjar saliva, itu yang utamanya itu ada tiga ya, yang besar, majornya. Ada tiga pasang, ya, dan jadi ada kanan sama kiri. Yang paling kita ketahui, oh ini nih apa namanya penyakitnya, ada parotitis atau MUMS. Jadi apa peradangan di kelenjar parotis ya. Nanti itu sangat amat sering juga ketemu di klinis. Itu parotitis kenapa ya terjadinya gitu. Dan apa aja nanti yang bisa harus teman-teman edukasi. Nah, karena ini penting, otomatis apapun nanti yang menstimulasi dari saliva itu akan berkaitan banget sama penyakit nanti ya, penyakit parotitis tadi contohnya. Nah, kemudian saliva juga teman-teman harus pahami bahwa dia itu diinervasi sama dua persarafan ya otonom. Dia baik parasimpatis sama simpatis. Kan kalau secara umum sistem gastrointestinal itu kan diinervasi kan sama nervus vagus ya. Nervus vagus yang percabangannya adalah parasimpatis. Karena pasti ketika makan kan kita dalam keadaan rileks ya. Nah, beda kalau misalnya dalam keadaan simpatis kan kayak misalnya lari atau kabur atau deg-degan kayak gitu. Nah, ternyata saliva ini itu diinovasi itu sama dua hal ini. Ini bukan berarti tolak belakang ya. Misalnya para simpatis menstimulasi, oh simpatisnya yang menahan gini. Enggak gitu ya. Dua-duanya sama-sama menstimulasi. Bedanya apa? Kalau parasimpatis dia lebih ke arah liquidnya atau kekentalan dari si salivanya itu dia lebih ke seros, jadi lebih cair dibandingin sama simpatis. Simpatis tuh lebih lebih pekat, lebih kental, jadi lebih ke mukusnya. Jadi nanti kalau kita lihat kemarin mungkin sudah dilihatkan juga waktu histologinya, kalau selnya itu ada yang sel seros sama sel mukusnya ya untuk susunan dari kelenjar dari saliva ini. Nah itu dominannya kalau simpatis dia lebih ke mukus. Nah, misalnya kayak ketika saya lagi ngomong nih ke teman-teman semua nih, ya kan lama-kelamaan kan air liur saya akan kering ya, atau teman-teman lagi deg-degan nih mau ujian soka misalnya, wah lama-kelamaan air liurnya tuh makin pekat ya. Nah itu karena satu secara stresor ya itu membuat apa namanya simpatis akan lebih dominan sehingga saliva di oral kita juga akan lebih mengental. Nah, kalau kita bahas tentang komponennya, 99,5% itu adalah air ya, saliva kita. 0,5-nya itu elektrolit dan protein. Nah, protein apa aja yang ada di saliva? Nah, yang penting adalah ada amilase, mukus, sama lisozim. Saya jelaskan di belakang ya, nanti fungsinya itu. Nah, ini tadi yang tiga utama ya teman-teman. Tiga utama tadi kelenjar air liur, ada parotis. Jadi di sini kalau misalnya ada bengkak unilateral ataupun bilateral dari anak-anak, bahkan ada yang dewasa kasusnya, itu bisa jadi kita bisa suspek itu parotitis. Kemudian selain itu juga ada kelenjar air liur kita itu dikeluarkan dari kelenjar submandibular di sini ya di bawah, kemudian atau di bawah lidah kita di sublingual. Nah, tapi selain itu di bagian palatum bukal kita itu semua juga ada mengeluarkan saliva walaupun minor ya. Dia kelenjarnya sedikit sekali. Nah, ini kalau secara histologinya tadi ada yang mukus, ada yang seros tadi. Oke, nah sekarang saya bahas sedikit tentang fungsi-fungsinya apa aja. Tadi ada amilase. Teman-teman juga kayaknya di blog pertama ya sudah bahas tuh tentang salivary amilase ya. Nah, tapi ingat ini
walaupun dia mencerna karbohidrat, tapi dia belum bisa diabsorpsi karena dia bentukannya dari polisakarida menjadi disakarida, belum yang monosakarida. Jadi belum bisa diabsorpsi. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah untuk membasahi bagian makanan. Kayak kita makan keripik itu kan kering banget, bisa diketelan itu karena di moistnya, di apa namanya, diberikan lubrikasi makanannya. Kemudian yang ketiga, sebagai antibakterial. Tadi protein salah satunya dari komponen saliva itu ada lisozim. Blog kemarin saya sempat bahas tentang sistem imun mukosal dan gastrointestinal adalah salah satu dari sistem mukosal ya. Jadi hampir sama, hampir mirip. Jadi hampir tiap saat ya terpapar dengan patogen ya. Saya ngomong ini aja entah ada berapa banyak bakteri atau virus yang ada di sekitar saya ketika saya ngomong kayak gini dan itu bisa dieliminasi sama lisozim yang ada di saliva saya. Oke. Kemudian yang keempat, dia sebagai pelarut suatu molekul. Jadi teman-teman, coba nanti kayak ada pasien, dok kenapa ya saya kalau misalnya makan, saya lagi sakit, tapi kok rasanya pahit semua ya, gitu ya. Dan pada saat sakit, pada saat demam, kecerungan, saliva kita juga akan lebih kental kan. Nah, otomatis pelarutan akan rasa, pengecapan suatu rasa itu akan lebih berkurang. Makanya ketika kita makan itu kan lebih cair, akan lebih banyak salivanya, sehingga kita bisa merasakan, oh ini rasanya manis, oh ini rasanya umami, gitu ya. Oke, sekarang yang kelima, tadi membantu proses berbicara ini, kemudian nanti juga berperan juga ya. Jadi saliva itu tadi nggak cuma sebagai tadi lisozim aja, tapi yang tadi lisozim sebagai antibakteri, tapi juga oral hygiene-nya itu adalah untuk membersihkan. Jadi walaupun nggak makan tetap ada kan saliva kita, karena itu nanti kan masih ada residunya, kadang tuh masih ada nempel-nempel di gigi atau di gusi kita. Nah itu akan diresidu, akan ditipu sama saliva kita yang terus diproduksi untuk bisa nanti mungkin ditelan kah kayak gitu. Kalau misalnya partikelnya terlalu besar, kita akan memberikan refleks untuk membuang makanan yang ada sisa di mulut kita. Kemudian uh, epitel-epitel di mulut kita kan juga secara siklus kan juga ada pergantian ya. Jadi sel-sel mati pun itu nanti akan ibaratkan dibasuh lah ya sama si saliva kita yang terus diproduksi. Kemudian saliva itu karena dia ada bikarbonat buffernya, jadi sangat apa namanya sangat potensial sebagai protektif juga dan menetralisir makanan-makanan yang terlalu asam gitu ya. Jadi itu kan sangat berbahaya ya, makanan yang terlalu asam untuk gigi kita. Nah, itu akan menyebabkan karies. Jadi ini saliva kita tuh berfungsi sebagai buffernya. Kemudian yang terakhir, saliva kita juga punya namanya memproduksi lingual lipase. Walaupun di dalam mulut kita itu proses digestifnya itu tidak terjadi. Jadi cuman kayak dilubrikasi aja, di coating gitu, terus nanti ditelan. Karena lingual lipase ini hanya aktif dalam keadaan yang asam. Nah, di mulut kita kan lebih ke basah ya. Nah, jadi ketika aktivasinya itu ketika sudah ada berada di gaster kita. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian poin kedua, yakni faring dan esofagus. Oke, tadi sudah saya jelaskan faring ada 3 ya, nasofaring, orofaring, sama laringofaring. Yang penting esofagus itu ada 2 sphincter. Jadi sphincter yang atas namanya faringoesophageal sphincter dan yang bawah itu gastroesophageal sphincter. Kenapa ini saya masukkan? Ini penting karena banyak sekali kasus di klinisi itu kasus-kasus GERD, gastroesophageal reflux ya. Jadi yang rasanya kok kayaknya kebakar ya dok, kayak ini rasanya ada asam-asam di belakang, itu kayak cairan yang naik ke atas gitu ya. Nah itu terjadi bisa karena adanya kelemahan dari katup gastroesophagealnya ini sehingga bisa refleks ke bagian orofaring kita gitu ya. Oke, kemudian selain itu si faring tadi, kalau yang faring di oral tadi kan ada beberapa enzim ya yang dikeluarkan ya. Tapi kalau misalnya di faring
sama esofagus itu tidak ada enzim yang dikeluarkan, tapi dia mensekresikan itu mukus. Untuk apa? Untuk lubrikasi. Ya, membantu lubrikasi, kemudian selain itu juga untuk membantu proteksi. Andai kan tadi ada reflux, kayak misalnya teman-teman nggak punya GERD ya, tapi ada kan pernah pernah muntah kan, nah itu kan ada reflux juga dari gaster ke bagian mulut, pasti otomatis ada cairan HCl. Cairan asam lambung itu pH-nya 2 ya, jadi sangat asam, sangat kalau misalnya ditetesin ke suatu benda mungkin bendanya itu bisa bolong ya. Nah, tapi karena kita ada mukus di bagian faring dan esofagusnya, sehingga itu bisa memberi barrier. Nah, dan proses dari makanan, dari kita proses menelan sampai bisa masuk sampai ke gaster itu hanya berkisar 6 sampai 10 detik aja ya. Oke. Nah, ini proses dari penelanan. Proses menelan itu complicated ya. Ada proses, ada dua persarafan. Ada persarafan yang kita sadari sama yang tidak disadari. Kalau fasenya ada yang pertama voluntary stage. Jadi sangat sadar kita menelan. Terus akhirnya nanti akan berlanjut ke pharyngeal stage dan esophageal stage. Nah, sepertiga atas dari sistem ini, dari faring ini, itu nanti akan dipersarafi sama glossopharyngeal. Nervus berapa? Glossopharyngeal? Ayo, ini semester berapa nih? Semester 4? 9, dokter. 9. Oke. Jangan lupa ya, glossopharyngeal itu penting pada proses penelanan. Jadi sepertiga atas itu diinervasi sama glossopharyngeal. Tapi bagian bagian efferentnya, outputnya itu dipersarafi juga sama vagal efferent ya. Ini disadari. Dan 2/3-nya bagian bawah kalau udah masuk kan nggak sengaja ketelen, akhirnya ketelen terus kan jadinya ke bawah, itu dipersarafi sama nervus vagus, nervus ke-10. Ya, jadi ini udah otot polos kalau yang di sini. Kalau yang di sini ototnya masih otot rangka ya, otot lurik ya. Oke, ini proses penelanan. Pertama oral fase, jadi dari mulut dulu, kemudian tadi nervus ke-9 ya, dengan sadarnya kita untuk si lidah kita itu ke mendorong makanan, bolus ya, bentukannya bolus, itu masuk ke dalam faring kita. Dalam proses fase faring, kalau kita lihat di sini palatum, kemudian lidah kita, vocal cord-nya itu sama epiglotis itu nanti akan diblok sehingga makanan nggak akan balik lagi ke depan, dan yang bagian pernafasan, sistem pernafasan kita juga pun terlindungi sehingga benar-benar makanan itu masuknya ke esofagus. Makanya kenapa sangat disarankan ketika makan jangan berbicara ya, karena ini tidak bisa secara optimal menutupnya. Makanan masuk, kita juga ngomong ya udah ini bisa masuk ke bagian sistem pernafasan kita. Oke, kemudian kalau udah masuk esophageal fase, ini nanti dari esofagus kemudian masuk ke bagian gaster. Masuk aja ya nanti. Kemudian sampai sini mungkin ada pertanyaan? Belum ada? Oke, saya lanjut ke bagian gaster. Gaster utamanya teman-teman harus paham dulu secara anatomi ya. Ada bagian fundus, ada bagian yang badannya, kemudian antrum bagian akhir, bagian ujungnya, di mana nanti bagian antrum ini dekat sekali dengan adanya sphincter namanya pyloric sphincter. Ini penting. Ini yang penahan. Jadi nggak semua makanan bisa langsung. Misalnya teman-teman makan 1 liter atau mukbang nih, bisa sampai 4 liter misalnya makanannya. Langsung masuk, kemudian ini nggak bisa langsung aja ke duodenum. Akhirnya kan kayak useless kan, apa yang dimakan tidak bisa diabsorpsi. Nah, kita di setting sama Tuhan, kita punya sistem di mana ada katup ini yang sangat kuat. Jadi makanan walaupun 4 liter yang masuk ke sini tuh cuma 3 mili aja. Ya. Jadi kalau kita di sini saya
sebutkan kalau misalnya gaster, kalau lagi kosong, lagi puasa nih teman-teman, itu mungkin kapasitasnya cuma 50 mili aja. Tapi kalau misalnya udah buka, udah makan banyak, itu bisa sekitar 1 sampai 1,5 liter. Tapi maksimal bisa si gaster ini bisa meregang lagi sampai bisa 4 liter. Nah, itu makanan, itu kan kadang juga kan teman-teman ada itu makan buru-buru, makanan itu benar-benar belum halus sama sekali itu, masih ada yang bentukannya. Nah, itu bisa ditelan, tapi kan nggak, itu nanti masih bisa dicerna lagi, dipotong-potong lagi. Jadi gerakan mixingnya di abdomen, di bagian gaster ini, nanti adalah untuk salah satunya adalah untuk mengecilkan lagi nanti. Jadi masuk ke sini 3 mili itu memang bentukannya sudah sangat amat proper untuk bisa masuk ke bagian pencernaan yang udah memang akan diabsorpsi nantinya. Oke. Secara fungsional utamanya lambung itu sebagai tempat penyimpanan makanan. Sebelum nanti sudah ready untuk dicerna ya, untuk diabsorpsi juga lebih lanjutnya lagi karena utamanya nanti lebih banyak pencernaan itu digestifnya itu di usus halus. Kemudian nanti juga utama yang kedua adalah mensekresikan fungsi utamanya, mensekresikan HCl dan enzim ya. Kemudian yang ketiga adalah proses mixingnya. Nah, sehingga yang tadi kalau kita makanan tadi yang udah dikunyah masuk ke esofagus kita itu namanya bolus, tapi kalau sudah masuk ke bagian gaster dan bercampur sama gastric juice itu maka disebut sebagai kimus ya. Nanti bentukannya adalah kimus. Kemudian uh, gerakannya tadi, gerakan peristaltik yang kita amati, kita bisa stetoskop gitu ya. Itu gerakan itu kalau misalnya dia turun ke bawah ya, dari kayak misalnya dari tadi esofagus kemudian ke gaster, nanti ke gaster mau ke duodenum, itu adalah gerakan propulsi. Tapi saya balik dulu ke sini. Nah, ini propulsi nih. Bagian ini propulsi. Nah, tapi kalau misalnya ini kan cuma 3 mili doang yang bisa masuk. Nanti eh, makanan yang sudah didorong nanti bisa lagi balik lagi ke belakang lagi. Ini disebut sebagai gerakan retropulsi. Nah, gerakan retropulsi ini itu bisa merupakan gerakan mixing. Jadi pencampuran yang tadinya belum tercampur dengan rata dengan HCl, dia bisa tercampur. Sehingga bisa ada beberapa misalnya di fase lingual tadi tuh, oh dia belum terlubrikasi sama HCl-nya. Nah, karena ada gerakan mixing ini, sehingga dia bisa teraktivasi. Gitu ya. Oke, saya balik lagi. Kemudian makanan itu bisa 1 jam itu tidak tanpa terlubrikasi dulu sama si gastric juice-nya. Jadi kan karena terlalu banyak ya. Jadi si apa enzim-enzim terus beberapa sekret-sekret itu lebih banyak itu nanti di bagian sini. Nah, jadi yang makanan yang masih ada di bagian fundus misalnya, itu tuh belum bisa dalam 1 jam itu belum sama sekali terlubrikasi sama gastric juice-nya. Sehingga nanti kayak misalnya salivary amylase itu masih tetap bisa berproses karena kan dia kalau yang salivary amylase tadi itu kan memang dia bisa pencerna ya dari polisakarida menjadi disakarida sampai di lambung pun selagi dia belum ketemu sama gastric juice dia masih bisa melanjutkan atau menyelesaikan dari proses digestifnya tadi. Kemudian setelah dia bercampur sama kimus tadi sama gastric juice-nya yang lain, nah nanti ketemu kan sama asidik maka nanti yang amilase yang dari saliva tadi itu akan dinonaktifkan. Sedangkan yang lipase lingual yang tadi butuh dalam keadaan yang asid, yang asam, dia akan teraktivasi. Sehingga akan mulai lipase tadi itu akan memulai proses pencernaan trigliserid, lemak kita, itu menjadi asam lemak dan digliserid. Nah, proses ini tadi saya bilang kimusi cuma bisa masuk 3 mili ya, yang ke bagian yang melalui pyloric sphincter tadi ke arah duodenum. Oke.
Ini, jadi kalau misalnya peristaltik itu gimana caranya? Kok bisa dia tiba-tiba bergerak gitu ya? Nggak bisa tiba-tiba, karena balik lagi semuanya tuh ada sensori, terus abis itu di-input ke otak, kemudian atau ke bagian sistem sarafnya, kemudian nanti barusan diberikan output. Nah, inputnya apa? Kok bisa dia ada gerakan peristaltik? Sebenarnya sangat kompleks ya. Dari kita mikirin makanan aja sebenarnya sudah mengaktifasi gerakan peristaltik, walaupun tidak sebesar itu. Tapi kalau sudah masuk ke fase gastrik, ketika makanan sudah masuk ke bagian lambung, ada regangan kan ya di bagian fundus sini, maka ini di sini ada pacemaker selnya. Ini teregang, kemudian nanti akan memberikan input ke otak kita, oh ini perlu gerakan peristaltik, maka akan terjadinya wave di sini. Ada gelombang peristaltik untuk mendorong makanan propulsi tadi ke arah duodenum, tapi karena ini celahnya kecil juga, pyloric sphincternya ini terbatas, melaluinya tadi cuma 3 mili, maka akan ada gerakan retropulsi untuk mixing si makanannya tadi, kimusnya tadi, gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita bahas lagi secara histologinya, kemarin pasti sudah bahas ini. Jadi kalau secara histologinya si gaster kita, itu kan kayak ada apa ya, sumurannya gitu ya, ada apa lekukan, ada corongnya ke bawahnya. Ada dua jenis, ada pyloric gland sama gastric gland, kelenjarnya. Kalau kita lihat dari dua jenis gland ini, glandulanya, kelenjarnya, di gastric gland itu, sorry, bukan gastric gland, di bagian pyloric gland itu tidak ada uh, chief cell atau cenderung kurang ya, tidak ditemukan untuk yang chief cell-nya tadi. Kemudian, nah kita bahas tentang satu-satu dulu. Sel-sel yang ada di uh, lambung kita. Jadi yang pertama adalah sel mukus. Sel mukus itu dari namanya berarti dia mensekresi mukus. Dia predominan itu bagian kardiak, di bagian yang badannya tadi, sama bagian pilorik, jadi bagian bawahnya. Sorry, bagian atas ya, antrum kan di bawah. Yang bagian atas sama bagian badannya. Yang ini ya, bagian atas sama bagian bawah. Kalau yang ini, dia kurang dominan di bagian mukusnya tadi. Kemudian kita temukan juga ada regeneratif atau stem cell-nya juga. Jadi pergantian. Jadi kalau misalnya ada iritasi, ada pergantian sel yang baru eh, dari pergantian sel lambung kita yang mengalami kerusakan. Kemudian yang penting ketiga adalah parietal cell, di mana parietal ini penting sekali untuk mengeluarkan asam lambung kita. Selain asam lambung yang dikeluarkan dari parietal cell, ada faktor intrinsik yang nantinya akan berperan pada proses metabolisme vitamin B12. Ya, ingat ya waktu kemarin dibahas waktu anemia anemia defisiensi B12 ya. Salah satunya kan ada gangguan kalau ada gangguan di gaster ya. Kemudian dia juga si parietal ini juga menstimulasi untuk pengeluaran hormon yang bertanggung jawab pada nafsu makan kita, yaitu hormon ghrelin. Kemudian sel yang keempat, ini ada chief cell. Chief cell ini tadi yang di pilorik itu cenderung tidak ada ya, dia mensekresikan gastric lipase sama pepsinogen. Kemudian yang kelima itu ada enteroendocrine cell. Dia mensekresikan beberapa hormon sama nanti ada paracrine messenger kayak histamin itu nanti secara paracrine akan dikeluarkan dari enteroendocrine cell. Ini ya. Lebih detailnya lagi ini tadi sudah dibahas, terus tadi ada yang belum, ada D cell juga di sini juga kita punya ada D cell. Jadi akan disekresikan ini hormon somatostatin ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk menghambat dari sekresi asam lambung. Nanti kalau misalnya sudah selesai nih makannya gitu ya, udah harus stop makannya, rasa kenyang gitu ya. Salah satunya adalah dengan cara nanti penghambatan ya, mulai dikurangi asam lambungnya. Kemudian tadi gastrin sudah, yang lainnya sudah ya, nanti dibaca lagi lebih detailnya lagi.
Ini tadi yang faktor intrinsik ya, vitamin B12 fungsinya tadi itu diperantarai oleh sel parietal. Oke. Em, ini jadi kalau kita bagi-bagi tadi apa yang sudah saya katakan tadi udah dijelaskan. Kalau tubuh kita bagian gastar itu dia ada dua tipe selnya ya, sel eksokrin sama sel endokrin atau parakrin. Jadi nanti kalau eksokrin dia akan mengeluarkan lebih banyak kayak mukus, enzim, sedangkan endokrin dia akan mengeluarkan hormon. Nah, ingat ya perbedaan, coba dibaca lagi kalau masih lupa apa perbedaan eksokrin sama endokrin. Endokrin harus masuk ke saluran pembuluh darah. Kalau yang eksokrin tuh bisa langsung ya, langsung ke sistem pencernaan kita. Oke, sekarang saya jelaskan bagaimana asam lambung itu bisa terbentuk. Oke, saya mulai dari ini komponennya dulu. HCl itu asam lambung itu kan komponen kimiawinya kan HCl ya, asam H plus sama Cl min. Nah, dari darah, dari peredaran darah yang ada di gastar kita itu eh, Cl itu akan masuk ke dalam melalui apa sel parietal dulu ya, terus abis itu masuk ke bagian lumen dari gastar kita. Kemudian di pembuluh darah kita juga nanti kan ada CO2. CO2 kemudian nanti akan diambil sama sel parietal kita, kemudian nanti berikatan sama air H2O membentuk H2CO3. Nah, H2CO3 ini nanti akan dikatalisis oleh karbonik anhidrase atau CaH untuk dipecah menjadi HCO3- kemudian dan plus H plus ya ini. Nah, HCO3- ini nanti akan balik lagi ke peredaran darah kita, bisa jadi buffer. Kemudian H plusnya itu masuk ke lumen kita. Tapi untuk bisa masuk ke lumen, itu akan ada proses transport aktif yang uh, terjadi pertukaran antara H plus sama K plus. Jadi kalau misalnya ada makanan mengandung kalium di sana, kalium itu langsung bisa diserap di dalam abdomen kita melalui proses ini, pembentukan asam lambung kita. Jadi K-nya yang tadi dari makanan masuk, terus kemudian H-nya akan dilepaskan ke dalam lumen kita. Jadi terjadilah ikatan HCl, sehingga terbentuk asam lambung kita. Oke, ini fungsinya ya. Fungsinya asam lambung aktivasi tadi salah satunya sudah ada dijelaskan pepsin, lingual lipase itu teraktivasi kalau dia lingkungannya asam. Sehingga kalau misalnya ada asam lambung dia sangat baik dalam pencernaan protein sama lemak. Jadi kalau misalnya teman-teman makan habis minum obat lambung ya, untuk mengurangi asam lambung gitu ya. Terus abis itu makan yang ada protein atau ada yang berlemak ya lemaknya. Maka proses pencernaan dari protein dan lemak yang teman-teman makan tadi itu kurang efektif karena tadi ada penghambatan dari produksi asam lambung gitu ya. Terus yang kedua, asam lambung tadi dia berfungsi untuk melunakkan makanan ya. Jadi kayak misalnya teman-teman langsung habis makan kangkung, makan bayam, terus kayak nggak dikunyah dengan baik, ketelan aja gitu ya. Nah itu dinding sel dari sayuran tadi itu dicerna atau di breakdown sama si asam lambung ini sehingga nanti bisa membentuk kimus. Kemudian fungsinya lagi adalah untuk pencernaan dari Fe. Makanya kenapa salah satunya apa defisiensi zat besi juga salah satunya apa namanya anemia ya. Itu juga kalau misalnya ada masalah di gaster pun itu bisa terjadi salah satu predisposisinya. Atau kita juga salah satunya juga bisa ngomong kan sering banget edukasi masyarakat untuk tidak makan atau minum dengan air teh ketika sedang makan ya karena proses penyerapan dari zat besinya jadi tidak optimal. Nah, makanan yang kita makan dalam bentuk zat besinya itu adalah sebenarnya Fe3+. Tapi di dalam tubuh kita yang bisa dicerna atau bisa diserap di dalam tubuh kita itu dalam bentuk Fe2+.
Nah, proses converting atau perubahan dari Fe3 plus ke Fe2 plus ini itu dibantu sama asam lambung. Nah, jadi kalaupun nanti kita makan Fe-nya, zat besinya, misalnya makan daging, makan apa namanya bayam yang tinggi zat besi, tapi tadi asam lambungnya tidak optimal, maka zat-zat besi yang tadi yang sudah kita makan itu tidak bisa diserap secara optimal. Kemudian yang keempat adalah berkontribusi sebagai innate immunity. Uh, jadi seperti apa namanya pembahasan sebelumnya ya sistem mukosal kemarin bahwa lambung sel apa cairan lambung kita itu salah satu sebagai bariernya ya innate immunity. Jadi cairan yang amat karena pH-nya cuma 2 ya. Jadi hanya hanya beberapa bakteri saja yang bisa bertahan dalam keadaan asam kuat itu. Jadi dia asam lambung bisa sebagai innate immunity. Kemudian kita bahas ini. Bagaimana sih asam lambung itu bisa terstimulasinya tadi? Itu tadi prosesnya ya, convertingnya. Tapi bagaimana inisiasi si bagian gaster ini bisa mengeluarkan si asam lambungnya tadi gitu ya. Pertama, kan tadi sudah fase oral, misalnya saya memikirkan lagi mesen makanan nih gitu. Itu udah di rumah makan kan misalnya lagi mesen makanan, tapi kan saya udah tahu nih saya mau makan apa ya, itu udah terpikirkan kan, otomatis itu pada fase sefalik itu sudah ada stimulasi dari parasimpatis untuk mengeluarkan asetylkolin. Maka ada reseptor asetylkolin di bagian sel parietal ini akan teraktivasi ya karena ini berikatan sama asetylkolin. Kemudian selain itu ketika misalnya sudah makan tadi teraktivasi kan misalnya si regangannya tadi, kemudian nanti akan ada gastrin yang dikeluarkan, maka nanti akan teraktivasi pun si gastrin reseptornya. Kemudian tadi juga ada yang mensekresikan histamin ya sebagai secara parakrin tadi ya. Nah, histamin ini nanti akan pun berikatan. Nah, kalau kita lihat ini, teman-teman, histamin di sini salah satu obat lambung ya. Obat apa namanya? Penetral bukan penetral, dia tuh contohnya ranitidin ya. Yang beredar itu dia kan salah satu histamin, tapi golongannya tuh H2. Nah, itu bisa digunakan. Nah, berarti mekanisme kerjanya adalah dia menghambat di bagian sini. Ya, produksinya dihambat. Tapi kalau kita kasih obat itu, otomatis kan yang bagian yang asetylkolin misalnya lagi stres atau lagi apa gitu kan, ini masih masih bisa teraktivasi. Kalau misalnya gastrinnya juga masih banyak ya, masih bisa teraktivasi dan pembuatan asam lambung itu masih bisa dilakukan. Kemudian saya mau kasih tahu lagi satu lagi obat. Nanti mekanismenya ya, kayak misalnya golongan proton pump inhibitor. Contohnya omeprazol, lansoprazol. Nah, itu proses itu dihambat di sini. Jadi proses yang tadi, kan ini kan tadi saya bilang ya, prosesnya ada transport aktif ya, di mana ini harus ada pertukaran pump di sini. Harus ada, kalau mau H plus keluar dari sel parietal, maka si K plusnya juga harus masuk. Nah, ini diblok. Si pumpnya ini tadi, celahnya, pintunya tadi, itu diblok kalau kita mengkonsumsi tadi PPI tadi omeprazol, lansoprazol itu ya obat itu mekanisme ada dua. Nah, terus nanti ada beberapa obat lagi ya kayak misalnya dia si antasida itu nanti mekanisme obatnya seperti apa, kemudian ada sukralfat. Nah mungkin itu nanti dokter Aulia akan lebih detail lagi. Kemudian oke, ini ya gastrin nanti sel G yang ngasih, kemudian nanti histamin juga nanti secara parakrin ya. Kemudian saya masuk ke sini. Tadi sekresi dari enzim-enzim yang ada di lambung adalah salah satunya adalah pepsinogen dari chief cell. Ini kita ada chief cell nih di sini. Chief cell itu dia memproduksi si pepsinogen itu dalam keadaan inaktif. Jadi kan sebuah sel, kalau kita bahas lagi di semester 1, sel itu kan komponennya juga disusun oleh protein ya.
Kalau misalnya pabriknya itu memproduksi suatu enzim untuk mencerna protein, kalau langsung diaktifasi di chief cell, apa enggak chief cell-nya itu nanti bisa terdegradasi. Nah, oleh karena itu, pada proses pembentukannya, pepsinogen ini ya, pepsin tadi itu dalam bentuk inaktif yaitu pepsinogen. Nah, pepsinogen yang sudah dibentuk sama chief cell itu nanti akan disimpan dulu sementara di dalam sitoplasma, granul-granul kecil yang disebut sebagai zimogen. Nah, kalau sudah misalnya ada stimulasi untuk mengeluarkan pepsin tadi, misalnya kita makan tadi, maka nanti HCl tadi akan membuat converting mengaktifasi si bagian pepsinogen tadi sehingga nanti akan aktif menjadi pepsin. Nah, pepsinnya sendiri itu sebenarnya nanti akan mengaktifasi pepsinogen yang lainnya, bahkan ada beberapa enzim-enzim yang protein yang lainnya itu diaktifasi oleh pepsin yang sudah teraktivasi. Nah, pepsin yang sudah teraktivasi nanti akan mendigesti si protein menjadi fragmen peptide yang lebih kecil lagi sehingga kita bisa mencerna nanti di bagian usus halus kita. Kemudian ya udah ini tadi. Jadi nanti dari fragmen kecil nanti langsung apa namanya menginisiasi ya untuk proses pencernaan lebih spesifik lagi nanti di saluran intestinal kita ya. Oke. Kemudian bagaimana kontrolnya? Kita ngomongin kontrol yang ada di gaster, itu ada 3 fase. Tadi kalau yang di proses penelanan juga ada 3 fase. Di gastrik itu juga ada 3 ya. Jadi si asam lambung kita itu bisa disekresikan tuh dari pengontrolan 3 hal ini. Pertama, cephalic fase, yang tadi saya bilang ketika ada makanan, saya mikirin makanan sesuatu, saya mau beli sesuatu, atau saya mau memasak sesuatu, saya kan belum makan ya. Nah, itu udah kepikir di otak dan saya sudah mempersiapkan sehingga teraktivasi dari nerve vagusnya itu teraktivasi memberikan perintah ke bagian sel-sel yang tadi berkontribusi untuk mensekresikan beberapa gastric juice-nya tadi. Kemudian ketika sudah ada regangan tadi, di sini ada regangan makanan sudah masuk, kemudian di sini tadi tergang, kemudian teraktivasi lagi, jadi akan lebih banyak impuls-impuls yang dikeluarkan, sehingga nanti akan lebih banyak. Nah, nanti gastrin akan dikeluarkan, histamin akan dikeluarkan juga, maka nanti akan lebih banyak lagi HCl yang akan dikeluarkan. Kemudian ketika sudah masuk, beberapa makanan sudah masuk ke bagian duodenum nih, nah di duodenum itu pasti akan tergang kan. Nah, tergangan dari duodenum itu akan mengaktifasi beberapa hormon, yakni CCK sama sekretin. Di mana CCK sama sekretin ini nanti akan memberikan hambatan pada fase intestinal fase ini, nanti akan menghambat kerjanya dari beberapa sel yang ada di dalam dasar kita, sehingga nanti enggak apa kayak ini sebenarnya nanti akan berhubungan sama respon lapar kenyang kita. Ini proses kenyangnya kita nih ya, jadi itu dihambat gitu. Nah, kemudian itu tadi kalau yang tadi adalah bentuk simulasinya, gambarnya. Kalau yang ini bentuk yang bagan-bagannya, nanti teman-teman sama aja ya. Jadi ada intrinsik dari persarafan, kemudian nanti G-sel tadi, gastrin kan dikeluarkan, kemudian nanti gastrin memberikan impuls ke bagian sel chief sama sel parieta untuk mengeluarkan sekresi dari gastriknya, kemudian di sisi lain gastrin juga mengeluarkan beberapa zat juga ya. Nah, seperti itu. Nanti dibaca lebih detailnya seperti ini. Jadi kompleks. Kemudian saya mau bahas ini. Kok bisa ya kita makan, kemudian gaster kita itu tadi pH-nya 2, tapi kok mukosal kita yang sehat nih ya, yang nggak ada penyakit lambung, kok nggak luka ya sel-sel epitel yang ada di gaster kita. Nah,
hal tersebut itu terjadi karena secara fisiologis mukosal dari gaster itu tuh sebagai barrier. Jadi dia nggak bisa nembus ke bagian epitel yang ada di gaster kita. Kemudian yang kedua adalah di susunan dari epitel yang ada di lambung kita tuh kan dia sangat padat sehingga juga tidak bisa ditembus. Selain itu karena dia kandungannya, ini pH-nya kalau mukus ini, mukus yang coatingnya dari si epitel ini tuh bisa 7 sampai 8. Sehingga yang ini 2, yang ini 7 sampai 8 itu nggak akan bisa menembus bagian yang epitel dari sel lambung kita. Nah, tapi kenapa ada kejadian patologisnya adalah tukak lambung, ada yang misalnya kok ngerasanya perih ya kayak gitu. Terus ada yang pasien keluhan BAB saya kok warnanya hitam kayak gitu. Nah, itu kan kalau kita bahas dispepsia, salah satu predisposisinya misalnya pasien dengan penggunaan NSAID jangka panjang atau pasien-pasien dengan riwayat konsumsi alkohol jangka panjang. Nah, itu akan merusak bagian barier ini. Nah, sehingga ya tadi si asam lambung bisa dengan mudahnya untuk merusak bagian epitel. Sehingga tadi kalau bisa sampai bolong ya bolong, jadi tukak lambung tadi gitu ya. Atau kalau misalnya cuma mengiritasi ya bisa ada terjadi perdarahan, darah merah ketemu sama HCl maka nanti akan membentuk warna hitam. Sehingga nanti kalau misalnya ketemu pasien dengan BAB warnanya hitam perlu curiga adanya perdarahan di bagian lambung sehingga nanti perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut. Oke, kemudian sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Karena ini perjalanannya masih panjang. Aman? Gak ada yang mau ditanya? Oke. Setelah dari ke gaster, tadi sebagai tempat penyimpanan, kemudian pencernaan beberapa uh, ya, yang dicerna oleh beberapa enzim ya, walaupun dia belum bisa diabsorpsi ya. Nah, beberapa juga bisa diabsorpsi, misalnya kayak alkohol itu dia bisa diabsorpsi melalui si gaser ya. Jadi kalau makan minum alkohol itu nanti absorpsinya bisa melewati lambung. Kemudian nanti setelah itu kan masuk ke bagian intestinal, small intestinal. Nanti di intestinal di bagian usus halus tadi itu tuh tidak ada yang dia tidak mensekresikan enzim, dia hanya mensekresikan mukus. Nah, enzim-enzim itu dari mana? Yang dicerna yang ada di usus halus tadi. Semua dari enzim-enzim yang ada di usus halus itu berasal dari dua, ya, dari pankreas sama dari hepar. Nah, hepar nanti kalau misalnya ada kelebihan nanti dia bisa kayak misalnya empedu itu nanti akan disimpan di gallbladder di kantong empedu. Jadi ketika misalnya memang dibutuhkan nanti akan dikeluarkan. Jadi sebenarnya gallbladder itu cuma penyimpanan doang ya, bukan produksinya. Tapi kalau kita ngomongin sekresinya, tempat produksinya itu ada di pankreas sama di bagian hepar. Oke, sekarang kita ke pankreas dulu. Oke, kalau kita lihat ini, jadi 99% pankreas ini bentukannya seperti ini kan, itu adalah memproduksi bentukan dari produk eksokrin. Jadi mengeluarkan dari pancreatic juice. Jadi enzim-enzim cairan yang diperlukan dari pencernaan kita itu kerjanya dari pankreas. Tapi 1%-nya dari bagian dari pankreas ini, terutama sebenarnya di bagian ekornya, itu dia memproduksi bagian yang endokrin. Jadi hormonal yang kayak insulin, glukagon, stomatostatin, pankreatik polipeptide itu diproduksi hanya 1% saja. Kemudian setiap harinya produk dari si pankreas ini tuh sekitar 1,2 liter sampai 1,5 liter. Dan dia juga memproduksi nggak cuma enzim ya, dia ada sodium bikarbonat. Jadi kan tadi dia masuknya tadi
Misalnya ini gaster nih, dari gaster. Nah, ini kan asam ya. Nah, untuk bisa dicerna, beberapa nanti enzim yang ada di usus halus itu harus dalam keadaan basah. Sehingga harus dinetralisir dulu tuh yang tadi gastric juice-nya, kimusnya tadi, masuknya tadi, yang 3 mili sedikit-sedikit tadi, itu harus dinetralkan dulu, bukan dinetralkan ya, maksudnya di buffer, di asamnya tuh harus disesuaikan dengan keadaan enzim yang ada di usus halus kita. Nah, itu pH-nya dari sodium bikarbonat itu sekitar 7,1 sampai 8,2. Kemudian, nah ini, kalau kita lihat eksokrinnya tadi, itu ada tiga utamanya, ya, tiga golongan. Sodium bikarbonat tadi sebagai penetralisir, terus ada yang namanya zimogen. Zimogen tadi kayak dia apa namanya granul-granul yang isinya nanti ada tiga jenis dari enzim yang berfungsi untuk pencernaan protein, ya, tripsinogen, kimotripsinogen, prokarboksipeptidase, itu tiga enzim itu ya. Kemudian enzim yang lainnya di luar dari zimogen itu ada pankreatik amilase, pankreatik lipase, ribonuklease, sama deoksiribonuklease. Nah, yang tadi saya bilang sebelumnya, tripsinogen itu dari chief cell itu dia dalam bentuk yang tidak aktif ya. Sorry, yang tadi ya, yang ya tripsinogen itu tidak aktif. Dari pankreatik itu ya di tidak dalam bentuk tidak aktif, kemudian nanti dia diaktifasi sama enteropeptidase. Nah, tripsinogen teraktivasi jadi tripsin. Kemudian yang tripsin yang sudah ada ini nanti akan mengaktifasi beberapa dari dua enzim lainnya, yakni kimotripsinogen sama prokarboksipeptidase. Sehingga nanti pencernaan terhadap protein bisa lebih maksimal lagi. Kemudian, setelah itu ini ya perlu dipahami ya. Jadi ada protein, nanti ada tiga enzim ini. Kemudian nanti untuk karbohidrat ada amilase dari pankreas. Untuk lemak ada lipase, nanti RNA ada ribonuklease, dan DNA itu ada deoksiribonuklease. Itu enzim-enzimnya. Kemudian yang kedua kita ngomongin liver sama gallbladder. Oke, liver itu salah satu organ terberat ya, terbesar di organ tubuh seorang manusia dewasa ya, sekitar 1,4 kilo. Nah, itu ada hepatositnya kita, itu mensekresikan 800 sampai 1000 mili empedu dengan pH 7,6 sampai 8,6 yang terdiri dari ada air, garam empedu, kolesterol, fosfolipid yang disebut sebagai lecitin, kemudian ada pigmen empedu yang kita tahu yang utama adalah bilirubin dan beberapa ion lainnya. Kemudian ini tadi ya bilirubin utamanya. Bilirubin kita tahu juga sudah pernah kita pelajari bahwa bilirubin ini hasil dari destruksi dari sel darah merah yang sudah tua ya, di fagositosis, kemudian nanti akan terbentuklah ada bilirubin. Kemudian garam empedu yang dihasilkan itu nanti akan sangat penting pada proses emulsifikasi dari lipid-lipid yang besar nanti akan di breakdown, kemudian nanti menjadi yang lebih kecil bentukannya, yang sehingga nanti bisa diserap. Kemudian selama kita makan pun nanti kan ada beberapa yang diabsorpsi ke bagian gallbladder-nya. Jadi ya teman-teman nanti kan ada diproduksi nih sama hepatosit dari empedunya tadi. Beberapa nanti akan langsung masuk ke bagian duodenum kita untuk dikeluarkan ya.
kalau kita lihat salurannya secara anatomis ini berbarengan atau menyatu ya, di dikeluarkan di sphincter Oddi di sini, nyatu antara dari nanti pancreatic juice sama si empedunya. Tapi ingat, pankreas itu ada dua lubang, yang satunya lubangnya minor ya. Kemudian tadi ada beberapa, kalau misalnya kelebihan, nanti akan ada disimpan di gallbladder kita. Kalau lagi perlu, ya udah nanti dikeluarkan lagi. Gitu. Oke. Terus 95% sebenarnya empedu kita itu hasil dari reabsorpsi, recycle. 5%-nya itu dari yang baru kita produksi ketika kita lagi makan. Nah, jadi ketika makan, nanti dicerna, sudah masuk ke bagian terminal ileum, ini nanti 95%-nya lagi, ini akan diabsorpsi. Nanti masuk lagi ke bagian enterohepatik sirkulasi, kemudian masuk ke liver lagi. Gitu ya. Nah, sedangkan 5%-nya nanti diproduksi selama proses pencernaan terjadi. Nah, 5%-nya lagi tadi itu akan dibuang melalui feses ya. Oke, sekarang kita bahas tentang fungsi liver. Jadi yang pertama adalah dia penting untuk metabolisme karbohidrat. Jadi gula darah kita bisa dalam keadaan yang normal, atau kita puasa pun kita masih ada cadangan glukosa ya, itu karena ada simpanan di liver kita. Jadi ketika gula darah kita terlalu rendah, kan di breakdown kan glikogen yang ada di hepar kita akan menjadi glukosa. Atau beberapa sumber energi lainnya, misalnya dari asam amino atau asam laktat, itu nanti akan dikonvert jadi glukosa ya, melalui gluconeogenesis. Kemudian ketika gulanya terlalu tinggi nih di dalam tubuh kita, maka tubuh akan membuat simpanan dalam bentuk glikogen atau trigliserid ya, yang akan disimpan di dalam liver kita. Kemudian dia juga berperan dalam metabolisme lipid, di mana hepatosit itu akan menyimpan trigliserid, kemudian nanti akan memecahnya menjadi asam lemak yang nantinya diubah lagi menjadi ATP yang bisa kita gunakan. Kemudian dia juga mensintesis lipoprotein dan mensintesis kolesterol. Selain itu, nanti kolesterol yang digunakan, yang dibentuk tadi, nanti akan digunakan untuk pembentukan asam empedu. Yang ketiga, dia berperan dalam proses metabolisme protein. Jadi, hepatosit itu nanti akan melakukan proses namanya deaminase. Jadi, membuat si grup yang asam amino yang masih kompleks itu menjadi lebih sederhana yang bisa diserap dan tidak berbahaya untuk tubuh kita. Jadi kalau misalnya dalam bentuk NH3 nanti ini akan cukup bersifat toksik ya di dalam tubuh kita, sehingga perlu didetoksifikasi atau diaminasikan tadi oleh liver kita. Kemudian ingat juga kalau misalnya contohnya hormon yang larut dalam lemak ya, itu kan nggak bisa ya beredar di pembuluh darah kita dengan bebasnya. Dia harus ada tunggangannya ya, harus ada ojeknya nih gitu. Nah, ojeknya itu adalah protein plasma. Contohnya adalah albumin, globulin, itu dibentuk oleh hepatosit kita. Kemudian fungsi selanjutnya adalah proses dari detoksifikasi beberapa zat yang berbahaya. Contohnya adalah alkohol sama beberapa obat yang kita konsumsi. Contohnya kita lagi sakit, penisilin, erythromycin gitu ya, dikonsumsi. Nah, itu kan obat-obat itu nggak bisa selamanya untuk ada di dalam tubuh kita kan. Dalam keadaan yang tidak diperlukan, itu harus diekskresikan. Nah, fungsinya liver lah untuk detoksifikasi itu. Selain itu, misalnya ada hormon tiroid, ada hormon steroid, misalnya estrogen sama aldosteron lagi dikeluarkan beberapa saat yang lalu, kemudian sudah dalam keadaan yang homeostasis kembali, maka hormon-hormon tersebut kan harus direduksi kan, dikurangi di dalam peredaran darah. Nah, liver lah yang mengurangi atau mengekskresikan dari keberadaan hormon-hormon tersebut, sehingga kadarnya di dalam tubuh menjadi homeostasis. Kemudian yang selanjutnya adalah dia mengekskresikan bilirubin.
Yang tadi sudah kita bahas, bilirubin itu hasil destruksi dari sel darah merah yang sudah rusak ya. Kemudian nanti dieliminasi melalui warna feses kita ya. Kemudian selanjutnya adalah fungsinya sebagai sintesis garam pedu tadi untuk emulsifikasi dan absorpsi dari lipid fungsinya. Kemudian dia juga sebagai storage, jadi tempat penyimpanan, tidak hanya glikogen yang tadi kita bahas, tetapi juga beberapa hormon, utamanya adalah yang larut dalam lemak, A, D, E, K, tapi juga ada B12, itu juga bisa disimpan di dalam liver kita. Selain itu, kayak mineral, kayak Fe dan tembaga, itu juga bisa disimpan. Kemudian ada juga perannya sebagai fagositosis. Jadi di sel hepar itu khasnya ada sel Kupffer. Sifatnya itu sebagai fagosit ya. Jadi yang mendestruksi si sel darah merah itu tadi, atau ada sel darah putih yang sudah tua atau beberapa bakteri yang masuk itu diperankan oleh sel Kupffer yang ada di liver kita. Kemudian selanjutnya adalah aktivasi dari vitamin D. Sebelumnya sudah kita pernah bahas juga ya beberapa kali bagaimana sintesis dari aktivasi vitamin D. Nanti coba teman-teman kalau masih lupa dibuka lagi PPT yang sebelumnya. Nah, ini prosesnya dari destruksi tadi ya, sel darah merah kita yang sudah tua, kemudian tadi di sel Kupffer, terus membantu, terus dipecah ya, jadi sehingga mendapatkan tadi bilirubin ya, yang hasil buangannya. Sedangkan ferritinnya bisa direabsorpsi lagi. Oke. Selanjutnya, nah, lalu tadi kan yang penting ya, saya udah bilang tadi, ternyata enzim-enzim atau sekresi dari zat-zat yang ada di usus halus kita itu bukan sepenuhnya atau kebanyakan itu tidak diproduksi oleh usus halus kita. Jadi usus halus kan cuma mukus aja ya. Tapi enzim-enzim tadi, terus buffernya tadi, itu diproduksi dari pancreatic juice sama asam pedu kita. Nah, itu diregulasi sama pertama adalah persarafan, lagi-lagi persarafan kita. Dari parasimpatis kita keluar asetylkolin, kemudian nanti dari asetylkolin itu nanti akan dikirimkan ke nervus vagus dan ada sistem enterik kita di gastrointestinal sehingga nanti akan mendorong sistem sefaliknya untuk mengontrol keadaan nih, kapan harus disekresikan, kapan harus di stop, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah hormonal. Jadi kalau kita ngomongin hormonal, ternyata pankreatik yang eksokrin tadi itu dikendalikan sama dua hormon, yakni ada sekretin sama CCK. Nah, yang kita ke sekretin dulu. Jadi asam empedu, keadaan asam yang ada di duodenum nih, barusan keluar ya dari si sphincter piloriknya tadi, kemudian kan masih asam. Kemudian nanti karena ada terdeteksi nih di situ, oh ini ke dalam keadaan asam, maka sekretin itu nanti akan dikeluarkan ke mukosalnya duodenum, kemudian nanti sel-sel dari pankreas itu akan mensekresikan akan lebih banyak lagi dari bikarbonatnya tadi sebagai buffernya tadi untuk menetralisir, gitu ya. Itu kalau yang untuk buffernya. Kemudian bagaimana enzim-enzimnya? Jadi kalau misalnya tadi makanan yang sudah masuk ke duodenum tadi kandungannya terdeteksi nih di situ ada lemak, ada protein di duodenum, maka nanti hormon CCK itu akan dilepaskan lebih banyak ke mukosal duodenum. Kemudian nanti bagian asinal dari pankreas juga akan teraktivasi. Sehingga nanti akan lebih banyak sekresi dari enzim-enzim pankreatis. Dan tidak hanya, ini kan kalau di gambar ini, di bagian ini kan cuman ke pankreas ya. Tapi dua hormon ini pun akan memberikan efek ke bagian hepar kita untuk memproduksi enzim-enzim atau sekret-sekret yang diperlukan untuk pencernaan
Misalnya tadi garam pedu ya untuk pencernaan lemak kita gitu. Oke, kita lanjut agak cepat dikit ya. Kita masuk ke usus halus. Usus halus kita tuh ada tiga, ada duodenum, jejunum, ileum. Kemudian kalau kita lihat secara strukturalnya ya, ada filusnya ya. Jadi ada kayak jonjot-jonjotnya gitu. Terus kalau kita perbesar lagi, di bagiannya filus ini ternyata ada mikrofilinya. Jadi lebih kompleks lagi ya. Luas permukaannya lebih luas gitu. Karena kita perlu ada di sini kan prosesnya adalah untuk absorpsi. Kemudian yang sebelumnya saya bahas bahwa di bagian small intestinal ini itu tidak ada proses sekresi dari enzim. Dia itu hanya mediator untuk yang tadi dari pancreatic juice, kemudian ada empedu yang dari hepar ya. Nah, itu nanti dia akan gak kelumen. Jadi si apa namanya proses selanjutnya digestif selanjutnya karbohidrat ataukah protein atau si lemak tadi itu terjadi di bagian filus-filusnya ini. Jadi tadi terseraplah makanannya tadi ya, yang tadi karbohidrat, protein atau lemak yang dalam bentuk yang mungkin sudah sederhana ya, kemudian masuk lagi untuk menjadi dicerna lagi untuk lebih sederhana lagi yang bisa diserap dikirimkan nantinya ke bagian pembuluh darah kita. Nah, jadi bukan pelumennya. Kalau tadi kan nggak apa namanya di gaster kan tadi HCl, kemudian enzim-enzim tadi itu langsung dimasukin ke dalam lumen dari si gaster kita. Nah, tapi kalau yang di bagian intestinal ini enggak. Dia masuk ke bagian filusnya, kemudian nanti barusan di situ nanti ada prosesnya. Oke, kemudian pH-nya ya masih 7,4 sampai 7,8. Kemudian, oke. Kita ke bagian digesti karbohidrat sama absorpsinya. Yang tadi saya bilang, yang nggak di lumennya. Jadi kalau misalnya kita dari awal, makanan pati nih atau glikogen yang masuk, nanti kan pertama dicerna sama amilase dari saliva kita. Kemudian ketemu sama pankreatik amilase. Nah, nanti kalau misalnya bentukannya adalah laktosa, maka dia akan langsung ya. Tapi kalau misalnya bentukannya glikogen atau pati, dia akan dicerna dulu, dipecah dulu jadi maltosa. Kemudian kalau sukrosa nanti dia langsung lagi ya tanpa perlu ada proses yang ini salivari amilase atau pankreatik amilase nggak perlu. Dia masuk ke bagian yang filusnya tadi. Kemudian dari filus tadi nanti ada hormon. Kalau laktosa nanti ada enzimnya laktase, maltosa nanti ada enzimnya maltase, ada sukrosa nanti enzimnya adalah sukrose. Nah, nanti ini untuk mengubah yang tadi bentukannya disakarida menjadi monosakarida. Ya, ini di dalam filusnya, bukan di dalam lumennya. Nanti laktosa jadi galaktosa menjadi glukosa. Kemudian maltosa jadi dua glukosa. Kemudian sukrosa nanti glukosa jadi fruktosa. Nah, nanti ini diserap lagi dimediasi ya nanti untuk diproses lagi. Kalau yang ini kan udah sederhana, udah monosakarida. Ini bisa didifusikan atau dia dikirimkan dalam bentuk secondary active transport. Ya, jadi kalau untuk glukosa sama galaktosa ini nanti bentukannya adalah pengirimannya melalui NAK-ATPase, jadi transport aktif. Tapi kalau yang fruktosa dia bisa secara pasif difusi, ya, tanpa perlu adanya proses energinya tadi. Jadi ini langsung masuk ke pembuluh darah. Oke, yang kedua kita bahas tentang digestif protein sama absorpsinya. Jadi kalau dari makanan, dari eksogen, dari luar, dari makanan, kemudian atau dari digestif enzim atau epitel sel yang sudah ibaratnya sudah rusak, terus ibarat nanti masuk ke dalam lambung kita, ketemu nanti sama pepsin, kemudian nanti juga ada ketemu sama enzim yang ada dari pankreas, pankreatik
proteolytic enzim. Kemudian nanti protein nanti kan dipecah jadi bentukannya peptid yang kecil atau dia bentuk yang asam amino. Nah, nanti di pilus tadi itu nanti akan ada proses uh, transportnya itu kalau yang asam amino nanti ya jadi intraselular peptide ini nanti akan ber berubah lagi berubah menjadi asam amino, sedangkan asam amino ini langsung kan bentukannya sudah sederhana jadi akan ditransport ke atau diabsorpsi ke bagian kapiler atau pembuluh darah yang ada di usus halus kita. Nah, ini sama-sama menggunakan proses transport aktif ya. Nah, tapi kalau untuk yang small peptide ini, dia itu perlu ada prosesnya lagi sebenarnya ya. Kan ini dari small peptide, kemudian dari asam amino, itu nanti harus ada proses namanya aminopeptidase. Jadi nanti ada enzim dipecah lagi, kemudian nanti kalau udah bentukannya asam amino barusan bisa diabsorpsi oleh pembuluh darah kita. Kemudian kita lanjut ke sekarang digesti dari pencernaan dari lemak dan absorpsinya. Nah, berbeda sama kedua jenis sumber makanan yang tadi, kalau yang lemak itu perlu masuk nanti ke bagian sentral lakteal ya. Jadi kalau misalnya makanan apa yang kita makan, kemudian nanti akan diemulsi oleh garam pedu kita, kemudian nanti kan akan bentukannya lebih kecil-kecil ya, lebih kecil-kecil, kemudian nanti akan ketemu sama pankreatik lipase, nanti dipecah jadi monogliserid sama eh, asam lemak, kemudian nanti sama garam pedu lagi itu nanti akan dipecah lagi bentukannya nanti dalam bentuk misal-misal ya, jadi kayak misal tuh kayak droplet-droplet gitu, jadi kayak kantong-kantong kecil-kecil untuk nanti sebagai mediator, karena dia kan lemak itu kan nggak larut ya dalam air ya, harus ada mediatornya ya. Nanti dia harus menembus ke bagian filus, kemudian nanti berubah kalau misalnya nanti berubah nanti dari monogliserid jadi nanti ke trigliserid, sama-sama fatty acid pun nanti pun iya. Kemudian nanti trigliserid ini nanti akan berubah lagi. Jadi di sini nanti akan dibuat coating. Jadi kayak ada selubungnya untuk bisa keluar dari filus-filusnya ke menuju ke bagian sentral lakteal ya. Nah, ini secara eksositosis nanti. Jadi ada kantungnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa baca lebih detailnya lagi ini. Jadi nanti kalau yang dua tadi bisa langsung masuk ke pembuluh darah, kapiler ya. Kalau yang lemak itu harus masuk dulu ke pembuluh limpatik. Sehingga nanti berekulasi dulu, barusan nanti bisa masuk ke pembuluh darah kita. Oke, sekarang bagaimana absorpsi dari vitamin dan mineral. Jadi untuk vitamin-vitamin yang larut dalam air itu secara pasif. Sedangkan yang larut dalam lemak itu nanti harus ada carrier-nya. Misal tadi ya, jadi dibuat coatingnya dulu dan itu absorpsinya secara pasif. Kemudian untuk vitamin B12 ini unik ya. Jadi nanti dia harus tadi berkombinasi dengan faktor intrinsik yang berasal dari gaster tadi untuk bisa diserap di bagian ileum. Kemudian untuk mineral sodium ya, itu nanti dikontransport ketika terjadinya tadi proses kita mau pertukaran tadi ya, absorpsinya dari gula sama asam karbohidrat sama asam amino tadi itu kita juga bisa absorpsi dari sodium. Kemudian chloride itu nanti transport aktif juga, ada exchange-nya tadi dari bikarbonat ya tadi kita pada saat pembentukan asam asam lambung tadi ya, kan Cl tadi bisa kita absorpsi di sana. Kemudian ada potasium,
Ini simpel difusi ya, jadi langsung masuk aja kalau misalnya sudah berada di usus halus. Kemudian yang terakhir ada kalsium. Jadi ini kalau kalsium bergantung dari kebutuhan kita, tapi normalnya kita butuh sekitar 1000 miligram kalsiumnya per harinya, di mana 2/3-nya tuh sebenarnya diabsorpsi dari usus kita, tapi sisanya lagi itu nanti dibuang. Karena kalau misalnya terlalu banyak kalsium di dalam tubuh kita kan juga berbahaya ya. Oke, terus untuk FE tadi ingat di gaster ada perannya, jadi FE tadi harus diubah dulu jadi Fe2+, tidak Fe3+ ya. Waktu makan kan Fe3+, nah nanti ketemu sama HCl jadi Fe2+, dan itu bisa diserap. Kemudian nanti ditransfer ya ke bagian darah kita, ke sistem sumsum tulang belakang kita kah nanti untuk pembentukan eritrosit kita. Kemudian ini saya ngomongin tentang tuh tadi kerjanya yang digestif sama absorpsinya. Kemudian bagaimana motilitasnya. Jadi motilitasnya di bagian usus halus itu ada dua ya. Ada mixing sama juga gerakan pencampuran sama propulsif juga. Nah, eh, kalau yang di usus kan bentukannya panjang ya. Nah, bentukan mixingnya itu adalah dengan cara pembuatan kayak mana sih? Kayak gini ya. Jadi dibuat ada segmen-segmennya, nanti pergangannya, dan ini punya waktu 2 sampai 3 menit. Jadi kayak 2-3 menit kan ada propulsinya, didorong kan sama gerakan peristaltik dari oral sampai ke bagian anus kita kan. Tapi untuk gerakan mixingnya itu kayak maju 2 sampai 3 kali per menitnya, terus maju, terus nanti akan stop lagi, terus nanti akan ada, jadi terbentuklah segmen-segmen. Nah, segmen-segmen ini adalah gerakan untuk usaha si usus kita untuk melakukan mixingnya, pencampurannya. Kalau di usus halus, itu maksimal tuh 12 kali per menit. Jadi kalau misalnya lebih dari itu sudah abnormal ya. Jadi kita penyerapan tidak optimal lagi. Tapi biasanya itu kita hanya 8 sampai 9 kali dalam per menitnya ya, seperti itu. Kemudian gerakan peristaltik ini itu cuman kecepatannya ya sangat lambat ya, sekitar karena kan yang namanya pencernaan atau digestifnya tadi, absorpsi tadi itu kan perlu waktu ya. Sehingga butuh waktu yang lama, lambat sekitar 0, sampai 2 cm per secondnya. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung, bisa 3 sampai 5 jam makanan itu yang kita makan itu bisa untuk benar-benar dicerna di intestinal kita. Oke. Nah, kemudian gerakan peristaltik itu yang di usus kita ini salah satunya dimediasi sama hormon kita yang namanya motilin. Jadi ini untuk men-trigger gerakan peristaltik. Oke, selanjutnya kita ke usus besar. Oke, usus besar, fungsi utamanya kita lihat, dia untuk absorpsi dari air sama elektrolit. Sama dia adalah yang kedua adalah untuk sebagai tempat penyimpanan dari fekal, sisa zat-zat yang sekiranya sudah penilaian ini tidak bisa dicerna lagi oleh tubuh kita. Tadi kalau yang tadi kalau kita lihat itu kan 3 sampai 5 jam ya waktunya ya untuk pencernaan atau absorpsi tadi, digestif tadi di usus halus. Tapi kalau di usus besar itu lebih lama lagi. Jadi bisa sampai 36 sampai 48 jam. Dan ini paling lama itu di bagian transversal ini, sekitar 24 jam. Jadi feses kita bisa lama itu di sini. Karena ini perlu yang namanya efektivitas si cairannya. Nah, jadi kalau feses itu kalau secara komponennya 75%-nya itu air, kemudian 25%-nya adalah solid ya. Nah, di mana yang bagian solidnya ini
30% itu bakteri, 30% itu dari kayak misalnya fiber-fiber atau serat-serat yang tidak bisa dicerna lagi, 10-20%-nya itu adalah lemak, dan sedikit protein ya, terus ada misalnya epitel-epitel yang tidak bisa dicerna, kemudian ada garam, ada mukus misalnya gitu ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah lemak yang ada di sini itu adalah merupakan hasil dari pencernaan dari bakteri yang ada di usus kita. Jadi bukan dari hasil dari yang tadi dari intestinal ya, itu terus habis itu masuk ke bagian usus besar kita. Enggak. Jadi lemak ini memang produksinya dari pencernaan dari bakteri. Jadi andaikan kok di fesesnya ditemukan seorang pasien ditemukan fesesnya kok berlemaknya berlebihan atau ada lendir yang berlebihan. Bisa jadi itu karena adanya bakteri yang banyak yang apa namanya patogen ya yang ada di usus besarnya. Oke. Kemudian ini tadi sudah ya. Oke, gerakannya. Jadi kalau yang tadi gerakan mixingnya tadi di bagian usus halus tadi juga ada ya segmen-segmen. Nah, karena memang bentukannya ini ada hostra-nya di usus besar, jadi proses dari mixingnya dari usus besar itu namanya ada istilah khususnya adalah hostration. Nah, ini biasanya itu peaknya intensitasnya 30 detik ya, setiap 30 detik. Kemudian tadi jadi propulsinya tadi dorongan dari si di sini kan usus halus bisa sampai ke ini ascending dulu, transverse, kemudian descending, kemudian nanti baru sigmoid ke bagian rektum. Ini bisa perjalanan tuh bisa 8 sampai 15 jam. Nah, jadi sebenarnya kita ya makanya masih bisa bertahan ya untuk tidak tidak makan gitu ya. Jadi kita bisa mau yang intermittent fasting gitu ya. Sebenarnya kalau kita makan sekarang mungkin 2 hari itu masih yang sisa makanan kita masih bisa, itu masih ada sisa gitu ya. Benar-benar kosong itu mungkin perlu waktu 2 sampai 3 hari. Benar-benar mengosongkan makanan dari sistem gastrointestinal kita. Oke, sekarang kita ke refleks defekasi. Kapan kok saya bisa ya ngerasain pengen ke belakang, pengen BAB nih gitu. Refleksnya tuh kayak gimana sih gitu ya. Jadi tadi ketika feses tadi sudah sampai ke bagian rektum, maka nanti di rektum tuh nanti kan ada regangan ya. Balik lagi reseptornya regangan di sini. Kemudian nanti dari sini kan di input nih afferent nih ke bagian sistem parasimpatik nerve di bagian pelvic nerve ya di ini tulang belakang ya. Kemudian nanti akan memberikan efektor ya. Efferentnya adalah gerakan peristaltik yang lebih kuat lagi. Jadi bagian descending colon ini pasti akan lebih kuat lagi peristaltiknya. Gerakan propulsinya akan lebih kuat lagi. Sedangkan di bagian rektum, yang di bagian sphincternya sini, yang internal pasti sudah relaksasi. Nah, yang bagian sphincter eksternalnya, ini misalnya lagi di kelas nih ya, lagi kuliah ini gitu, aduh udah ada sinyalnya nih gitu kan. Nah, tapi kan kalian nggak mungkin langsung BAB di situ gitu kan. Nah, itu pasti agak mikir harus, oh ini saya perlu ke toilet dulu nih. Nah, ketika di toilet, barulah secara sadar kalian itu akan merelaksasikan sphincter anal yang bagian eksternal, sehingga si fesesnya bisa keluar. Gitu ya. Oke, kalau untuk yang sphincter eksternal itu diinervasi oleh nerve pudendal ya. Jadi secara sadar. Oke, yang terakhir, oke, 15 menit lagi ya. Oke, refleks muntah. Jadi kalau sering banget, kalau ketemu tadi sebenarnya udah belajar kok nyeri perut, itu ada juga kan tadi ya, bisa ke gasternya, gimana caranya tadi ACL-nya diproduksi, kemudian apa lagi, diare, konstipasi, berarti itu tadi permasalahan masalah absorpsinya tadi, misalnya kok diarenya ada yang berlendir, ada yang misalnya bau busuk, atau tadi berlemak tadi, berarti ada tanda-tandanya karena bakteri. Nah, itu salah satu bisa dipelajari dari
abnormalitas dari fisiologisnya ya. Nah, sekarang salah satunya juga adalah mual muntah. Eh, jadi kalau kita bahas mual muntah, sebenarnya muntah itu adalah refleks protektif ya. Kita muntah itu biasanya karena satu, tubuh itu mendeteksi adanya suatu racun di dalam tubuh kita sehingga kita akan memuntahkan makanan tersebut gitu ya. Contohnya juga secara klinikal itu terjadi pada biasanya kalau misalnya ada bleeding interkranial, ada tumor pun juga ada refleks untuk muntah. Nanti saya jelaskan di belakang ada bagannya ya. Kemudian muntah itu nanti jadi secara klinis itu akan menimbulkan rasa mual, akan peningkatan dari saliva kita dan muntah-muntah. Nah, pusat dari muntah kita itu berada di medula oblongata di bagian reticular formation. Kemudian nanti dikontrol lagi sama kemosensornya itu di area posterna, di mana nanti di bagian ini itu tuh sebenarnya sangat sedikit blood barriernya. Jadi sangat mudah kayak misalnya ada sesuatu yang kayak masuk ke dalam kranial gitu ya. Terus ke bagian itu sangat mudah dideteksi dan sehingga kita memberikan refleks untuk muntahnya. Kemudian prosesnya gimana ketika muntah tersebut? Jadi selama kita muntah itu diafragma kita akan dalam posisi inspirasi. Ya, kemarin udah blok respirasi bagaimana proses inspirasi itu udah tahu ya apa namanya otot-otot apa saja yang terlibat ya. Nah, dalam posisi inspirasi dan abdomen itu akan berkontraksi secara kuat dan cepat. Sehingga nanti akan ada tekanan dari abdomen sehingga si gaster, kayak makanan dari gaster, itu akan keluar. Di mana bagian yang esofagus, sphincternya tadi kan ada ya, gitu. Sebenarnya ada penahannya. Itu akan relaksasi. Nah, selain itu, selama proses muntahnya ini tadi, karena tadi saya bilang muntah ini adalah sebenarnya refleks protektif, di bagian duodenum itu akan ngeblok di bagian sphincternya. Karena itu tadi terdeteksi, oh ini iritan, oh ini zat berbahaya, atau ini sesuatu ada patogennya. Jadi sehingga kita akan ada refleks untuk mengeluarkan zat beracun tersebut, gitu ya. Zat berbahaya yang dianggap oleh tubuh itu berbahaya melalui refleks muntah ini. Oke. Muntah itu nggak cuma dari kayak misalnya medikasi, toksin gitu ya, atau nyeri, iritasi gitu ya, atau pula karena kehamilan. Jadi bisa juga karena mencium sesuatu gitu ya, baunya enak, nggak suka gitu ya. Nah itu merespon tadi si men-trigger dari vomiting centernya. Atau ada tekanan tadi intrakranial, ada stretching atau inflamasi di bagian gaster, misalnya sampai ada tukak lambung, pasti akan ada mual muntahnya. Atau pada kasus-kasus vertigo ya, ada gangguan keseimbangan juga ada refleks untuk muntahnya. Itu nanti akan menyebabkan si vomiting centernya tertrigger sehingga nanti akan muncullah apa namanya gejala-gejala mual muntah, kemudian ada dilatasi pupil, saliva kita akan lebih banyak diproduksi, bahkan ada beberapa yang mengalami kok ada berkeringat setelah dari muntah, terus wajahnya juga akan pucat. Nah, muntah yang berkepanjangan, ingat bisa menyebabkan dehidrasi. Kemudian ini tadi yang saya jelaskan ya, jadi dalam posisi inspirasi, jadi ini otomatis akan si paru-paru akan ke bawah ya ke diafragma, melebar, kemudian si abdomen di bagian abdomen itu akan nge-push, tekanannya akan besar kan di sini sehingga nanti makanan yang ada di gaster itu nanti akan keluar di bagian esofagial sphincternya itu nanti akan relaksasi jadi akan keluar. Selain itu untuk melindunginya nanti di bagian duodenum itu nanti sphincternya lebih kuat untuk memblok biar jangan makanan masuk yang tadi zat beracun tadi bisa masuk ke bagian duodenum. Oke, sudah ini ada pertanyaan.
Atau mau ada yang dikonfirmasi mungkin? Sudah cukup jelas? Jelas, dokter. Oke, ya sudah. Selamat belajar. Nanti saya kasih bahan PPT-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter.